Kita akan lanjutkan perbincangan. Bang Dev, ini sebenarnya goalnya atau titik keberhasilan seperti apa nantinya ketika RUU terorisme ini sudah disahkan? Ya, tentu akan memberikan otoritas yang cukup kepada aparatur keamanan untuk menindak dari mulai awal ya, dari mulai penyebaran daripada faham itu, dari mulai perekrutmen daripada teroris tersebut, dari mulai sampai dengan mencari istilahnya kader-kader yang hendak mengacaukan keamanan dan merusak ideologi negara, itu sudah mulai bisa dihentikan, sudah mulai ditangkap gitu, dan juga bisa menangkal yang tadi dibilang itu teroris import gitu, importasi dari luar. Karena juga seperti yang dibahas juga, yaitu bagaimana orang warga Indonesia yang ya contohnya ya ke Afghanistan ataupun ke Syria, ke Irak, mereka di sana untuk ikut tempur masuk ke dalam ISIS, ISIL atau Daesh, apapun itu namanya ya. Nah, mereka di sana terus mereka sudah pikirannya sudah berubah mindsetnya, terus mereka merasa terpojok, mereka kembali ke Indonesia. Dan sesuai dengan konsep yang seperti diceritakan oleh Pak Menhan bahwa akan dijadikan breeding ground di Indonesia itu. Dan karena memang potensinya itu ada, ya, penyebaran paham itu menyebar luas, ya, seperti kita lihat lah di media massa segala macam gitu, di kampus-kampus itu banyak yang arahnya sudah tendensinya ke sana. Nah, salah satu tujuannya undang-undang ini tentunya bukan mengalienasi atau memusuhi ya mereka tersebut, justru kita ingin merangkul mereka gitu ya, ingin membuka kembali agar rasa cinta kepada NKRI dan kepada 4 pilar bangsa Indonesia itu tumbuh dan subur kembali dalam hidup dan jiwa mereka. Bang Nasution, ini dari awal sudah diatur, termasuk juga sampai akhirnya. Tadi sudah memberikan banyak masukan ketika ini dalam proses. Lalu dukungan seperti apa? Kalau masukan sudah diberikan, lalu dukungan ketika ini sudah disahkan? Kita tentu berharap maksimal masukan-masukan yang insya Allah dari masyarakat sipil, kalau Muhammadiyah itu murni untuk kepentingan bangsa. Nah, karena itu Muhammadiyah sebetulnya sudah berapa kali bertemu juga dengan teman-teman BNPT. Misalnya mereka datang ke Menteng gitu. Cuma begini, selama ini kan selalu disebut ini ada datang alumni Syria macam-macam gitu. Ada sekian ratus orang, sekian ribu orang yang balik ke Indonesia gitu. Kami pernah minta loh Mas Dep, mana daftar itu? Kasih ke kita, kalau yang bisa kita bantu, mana yang kita bisa bantu untuk deradikalisasi gitu. Tapi kan sekarang daftar itu nggak muncul gitu loh. Tiba-tiba muncul bom gitu. Sebetulnya Muhammadiyah itu berapa kali ketemu dengan teman-teman Pak Suhardi Alius misalnya, dengan teman-teman BNPT itu berapa kali ke Menteng gitu. Salah satu sebetulnya kita mau menawarkan, oke, yuk, mana datanya? Karena Muhammadiyah misalnya kemarin kita diskusi, sebetulnya konsepnya tidak deradikalisasi, karena itu problematik secara teori. Jadi kalau ini radikal, ini deradikalisasi itu terlalu ke kiri, terlalu ke kanan. Mestinya kan ada moderasi. Muhammadiyah menawarkan moderasi. Jadi moderasi itu kalau istilah agamanya itu wasotiyah. Seperti apa konsepnya? Wasotiyah itu jangan terlalu ke kiri, jangan terlalu ke kanan gitu loh. Ada di tengah. Di tengah ya. Dan itu ya bagaimana berislam Indonesia, di Indonesia itu ya rata-rata ya mayoritas. Ya seperti yang Mbak lihat itu, yang kebanyakan beragama di Indonesia, kalau dia Muslim ya Islam yang moderat. Nah, tetapi sekali lagi Muhammadiyah minta data itu, mana yang balik dari sana itu. Karena kalau terjadi bom, kami ini termasuk yang sering tertuduh, loh kok ulama, kok organisasi Islam kok tidak membina umat gitu loh. Kan tapi sering, mungkinkah memberikan data? Kalau dikasih data itu ke kita, kita coba bina gitu loh. Yang bisa kita bina misalnya, yang bisa kita dekati, mungkin ada yang bisa didekati oleh NU, ada yang didekati oleh Muhammadiyah, oleh MUI, oleh Persis, dan macam-macam gitu loh. Nah, kalau misalnya ada data itu, kita bisa sharing, kita kumpulkan seluruh ormas Islam gitu loh. Ini loh datanya, kita verifikasi dan kita tawarkan programnya gitu. Terkait pengawasan tadi sudah disinggung, ketika RUU ini sudah disahkan, kemungkinan Jumat besok, apakah langsung tim pengawasannya juga akan dibentuk? Enggak, karena kan di undang-undang dulu diserahkan ke pemerintah, kan pemerintah punya 1 tahun untuk membuat perpresnya.
Nah, baru kita bisa lihat sejauh mana efektivitas daripada undang-undang tersebut gitu ya. Nah, nanti kan begitu ada masuk laporan, begitu sudah berjalan, nah baru bisa kita lihat, kita bentuk timuasnya itu seperti apa dan melibatkan seberapa banyak. Tentunya ya harus melibatkan semua elemen ya. Seperti yang ada satu timuas TKI yang sekarang saya termasuk di dalamnya, itu juga yang pertama DPR yang memang mengundang, DPR yang mengundang dari luar untuk masuk, mendapatkan masukan, terus membuat draft resolusinya seperti apa saja, laporan seperti apa saja, dan itu yang kita minta pemerintah untuk memperbaiki. Nah, ini halnya sama juga dengan dalam penindakan terorisme ini, kita bisa nanti bisa dibentuk timuasnya itu melibatkan sejumlah komisi-komisi yang terkait, terutama 1 dan 3 ya, karena kepolisian dan pertahanan, terus juga selain melibatkan DPR juga melibatkan dari luar untuk mendapatkan masukan dan juga melihat sejauh mana efektivitas daripada penindakan-penindakan yang menggunakan undang-undang ini. Oke, Bang Nasution, Anda optimis ketika ini sudah disahkan bisa memberantas terorisme tanpa mengesampingkan HAM? Undang-undang 15 saja, Mbak. Itu kita punya daftar sekian banyak orang meninggal tanpa proses hukum. Jadi kenapa kita ngomong sebetulnya rezim undang-undang yang lalu itu saja dengan kewenangan seperti itu. Ini sekarang kan penambahan kewenangan di beberapa sektor ya. Nah, karena itu saya kira usulan Mas Devi tadi benar, kalau bisa itu diperkuat. Jadi titip usulan ini. Jadi timuas itu DPR dan pemerintah, TNI Polri, tapi melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Saya kira itu bisa dengan kewenangan yang dibuat. Kalau itu bunyi di undang-undang kan dia ada cantolan. Dia bisa memeriksa dari hulu sampai ke hilir. Mulai dari ini sebetulnya kan karena ini nggak pernah dibuka kan jadi pergunjingan di publik kan. Dan memang itu kalau monolog ya terjadi banyak asumsi di publik ya, persepsi gitu ya. Jadi misalnya kita bisa memeriksa gimana prosesnya, bagaimana SOP-nya, bagaimana pendanaannya. Nah, supaya jangan ada kecurigaan publik gitu loh, dananya ini dari PBN apa tidak gitu loh. Nah, kita ingin pastikan kalau timuas ini beranggotakan itu lalu kemudian diberi kewenangan untuk memeriksa dari hulu sampai ke hilir. Saya yakin kita juga bangsa ini perlu tenang kok membangun kan. Nah, tetapi tentu penanganannya harus tetap mengedepankan law enforcement dan penghormatan terhadap hak asasi hal-hal manusia. detail seperti itu tentu saja sudah diperhatikan oleh Pansus karena undang-undang ini tidak hanya berlaku untuk masa pendek saja tapi untuk berpuluh-puluh tahun ke depan. Sebuah teori yang kuat itu kalau besok undang-undang ini nggak diuji judicial review, kalau diuji oleh masyarakat sipil berarti ada ketidakan ya. Baik, kita nantikan bagaimana kelanjutannya. Apakah Jumat bisa segera diketok palu? Kita tentu saja menunggu. Terima kasih Bang Dev, Bang Nasution. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena nanti usai jeda akan ada informasi seputar PWI gelar diskusi publik terkait RUU terorisme. Nanti bersama Reva Fardani dan Tiara. Reva, Tiara, kembali ke Anda. Iya, terima kasih pemirsa dan juga terima kasih Ayu. Ini semoga saja ya kita juga memang tahu bahwa memang media ini sangat penting, berperan penting begitu. Karena teroris itu tidak hanya berlaku di lapangan begitu, namun di media-media juga banyak yang memantau begitu. Ya. Dan salah satunya ya ini diperlukan ada diskusi yang dilakukan oleh Persatuan Wartawan Indonesia mengenai undang-undang terorisme ini ya, Tiara ya. Iya. Dan pemirsa usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami dalam Newsroom JAK TV.